Acara ini dipersembahkan oleh PKPK Store dan didukung oleh Abro Food, Brother Indonesia, Mecha Bakery, RC Accessories, Dr. Chicken, Bagindo Transwisata, Lapana Cafe and Eatery. Kuis rentak Ramadan dipersembahkan oleh Kun Travel. Wujudkan mimpi ke tanah suci. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Dunsana podcast Siajo yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah bisa menikmati udara Ramadan adalah karunia Allah yang luar biasa. Betapa banyak saudara-saudara kita yang boleh jadi Allah titipkan penyesalan di hatinya. Ya Allah, Ramadan yang lalu ibadah puasa saya keteteran. Tarawihnya bolong-bolong. Al-Qur'annya nyaris tak terbaca. Allah titipkan penyesalan itu, namun Allah lebih dahulu memanggilnya. Kita entah ada penyesalan itu, Allah beri saja kesempatan bisa kembali menikmati hidup di bulan Ramadan. Maka syukurilah. Alhamdulillah. Semoga dengan syukur ini membuat kita tambah nyaman, tambah nikmat beribadah, iman kita terus meningkat. Kemudian kita iringi dengan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi teladan kita dalam kehidupan sehari-hari. Dunsana podcast Siajo dimanapun berada. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan dan berbagi berkenaan tentang sebenarnya apa sih tujuan Allah masih menghidupkan kita di bulan Ramadan kali ini. Setidaknya ada 5 hal. 5 hal ini kita ambil dan kita sadur dari firman Allah, ayat-ayat yang berkenaan dengan puasa di bulan Ramadan. Mulai dari surat Al-Baqarah 183, 184, 185, 186 sampai 187. 5 ayat ini berkenaan langsung dengan puasa di bulan Ramadan. Kita lihat ujung dari setiap surat ini. Surat 183, Allah memanggil orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wajibkan atas kalian berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan puasa ini atau kita masih hidup di bulan Ramadan ini bagi Allah ini agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Memastikan kita melakukan apa saja yang Allah suruh. Artinya kita harus menyeleksi, harus memilih mana ya perintah-perintah Allah. Terus perintah yang banyak ini sudah kita lakukan atau belum. Begitu juga dengan hal larangan-larangan Allah. Lihatlah dengan berpuasa. Allah suruh kita, yuk siang hari puasa. Atas dasar iman, akhirnya kita patuh, kita puasa. Begitu juga dengan larangan. Allah larang kita selama siang di bulan Ramadan. Jangan makan, jangan minum, jangan berhubungan suami istri. Kita pun dengan ikhlas, sukarela meninggalkannya. Itulah takwa. Dengan senang hati meninggalkan larangan. Dengan sukacita melaksanakan perintah. Itu sebenarnya tujuannya. Yang kedua, lihat di ujung ayatnya. Diawali dengan ayyam ma'dudat. Di akhir ayat Allah bilang, in kuntum ta'lamun. Jika kalian punya ilmu, berilmu, ibadah itu butuh ilmu. Hidup ini juga butuh ilmu. Ramadan mengajarkan kita masih hidup di bulan Ramadan, yuk tingkatkan ilmu
Yuk, dalam beragama harus pakai ilmu, dalam beribadah mesti ada ilmunya. Betapa banyak orang yang ibadah, melakukan ritual agamanya tanpa ilmu. Inilah orang-orang yang sesat, ad-dhalin. Kalau orang yang tahu dia tidak mengamalkan, nah ini orang-orang yang akan maghdub. Inilah makna dari tafsir ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Dalam ayat 184 ini, di sana podcast Siajo dimanapun berada, itu kan Allah awali dengan ayyam ma'dudat. Ya, puasa kita nggak berat kok, hanya beberapa hari saja. Terus, faman kana minkum maridan. Bagi yang nggak sanggup juga puasa karena dia sakit, atau boleh jadi dia pergi kemana dalam perjalanan, boleh nggak puasa, boleh dia batalin puasanya, tapi ganti di hari lain. Bahkan orang-orang tua yang sudah mungkin nggak sanggup lagi puasa, tapi dia diberi oleh Allah rukhsah, keringanan, boleh tidak puasa, cukup dengan bayar fidyah, ngasih makan orang miskin saja. Nah, terus Allah bilang nih, wa antasumu khairul lakum. Berarti kalau kita sakit, kalau kita perjalanan jauh, sekiranya mampu kita puasa, puasa aja, kata Allah. Kenapa puasa itu lebih baik? Tentu yang bisa melakukan seperti ini kalau punya ilmunya. Ilmu tentang keutamaan Ramadan. Ya, kalau kita puasa pun di hari lain mengganti puasa Ramadan ini, kan belum tentu pahalanya sepadan dengan Ramadan. Maka orang-orang yang sakitnya kira-kira tidak membahayakan jiwa, perjalanannya tidak terlalu menyusahkan dirinya, dia akan senantiasa berpuasa. Karena dia tahu in kuntum ta'lamun. Makanya tidak salah kiranya ketika setiap malam di masjid-masjid, di surau-surau, ada pengajian-pengajian yang mestinya selama 30 hari, 29 meningkatkan ilmu jamaah, ilmu masyarakat. Termasuk juga ilmu dunsana. Kalau sudah hebat, sudah berilmu, maka beramal pun tidak akan tersesat. Itu yang kedua. Yang ketiga, diawali dengan syahrul Ramadan. Apa ujung ayatnya? La'allakum tashkurun. Ramadan hadir tadi. Di awal saya katakan bahwa tidak semua orang Allah kasih kesempatan ini. Maka ketika kita diberi hidup saja oleh Allah, bisa menikmati udara Ramadan ini, syukuri, alhamdulillah. Sebab tidak semua orang. Makanya ujung ayatnya la'allakum tashkurun. Selesai Ramadan harusnya membuat kita menjadi pribadi yang lebih bersyukur kepada Allah. Bukankah ini kunci dari kebahagiaan hidup kita? Betapa banyak orang banyak penghasilan karena tidak syukur, maka apa yang terjadi? Serakah, tamak, dan penyakit-penyakit hati lainnya. Ini yang ketiga. Yang keempat, wa idza sa'alaka ibadi. Ujung ayatnya adalah wa la'allahum yarshudun. Petunjuk, hidayah. Coba lihat betapa banyak orang yang Allah beri petunjuk, hidayah selama bulan Ramadan. Yang tidak selama ini ke masjid, cari ke masjid loh. Orang yang susah baca Quran, ketika Ramadan datang, dengan senang hati baca Quran. Kenapa tidak hal-hal yang begini di luar Ramadan dipertahankan? Karena kita tujuannya bukan Ramadan. Tujuan kita 11 bulan yang lain. Sebulan ini kita berlatih baca Quran. Dan itu dengan hidayah Allah. Itu petunjuk dari Allah. Mudah saja, enak saja beribadah. Ayo, keluar Ramadan nanti, kita bawa nih amalan-amalan. Malamnya, Qiyamul Lail, Qiyamul Ramadan. Selesai Ramadan, kita terus Qiyamul Lail. Dan tidak harus menunggu tidur dulu, bukan? Ya, kalau di bulan Ramadan habis Isya bisa, berarti selesai Ramadan, selesai sholat Isya, kita balik ke rumah, gelar sajadah, sholat Qiyamul Lail. Karena malam itu dibagi 3, sepertiga malam pertama, sepertiga malam kedua, sepertiga malam ketiga, terakhir. Boleh kok, buktinya kita tarawih jam 8-an, berarti sholat malam pun di luar Ramadan bisa. Seperti bagaimana kita melaksanakan Qiyamul Ramadan. Terakhir, 187. Allah tutup juga dengan la'allahum yattaqun, takwa. Pertama takwa, di akhir juga takwa. Memang ini latihan buat kita menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah. Apa sih yang kita lakukan? Semuanya yang Allah suruh. Nah, itu tuh takwa.
Kenapa kita tidak melakukannya? Karena Allah larang. Kalau itu sudah ada dalam diri kita, maka Ramadan bukan menjadi tujuan. Ramadan menjadi latihan kita, riyadhah kita, latihan selama sebulan. Selesai Ramadan kita menjadi orang-orang yang terbiasa ke masjid, terbiasa beribadah berjamaah, terbiasa puasa, sehingga nanti puasa Senin Kamis. Itulah tujuan kalau kita lihat dari ayat-ayat yang berkenaan dengan puasa di bulan Ramadan. 183 sampai 187 mengajarkan kita 5 hal. Pertama, puasa Ramadan harus menjadi pribadi yang bertakwa. Dengan puasa di bulan Ramadan ini menjadi pribadi yang berilmu, terus belajar tentang agama kita. Yang ketiga, pribadi yang bersyukur kepada Allah, masih hidup, masih punya keluarga, masih punya iman tentunya. Dan yang keempat, la'allahum yarshudun, hidayah. Ketika ada ingin ibadah, tumbuh suburkan dalam hati kita. Terakhir ditutup dengan la'allahum yattaqun. Semoga kita adalah menjadi orang-orang dipilih oleh Allah tahun ini, bisa menikmati Ramadan ini dengan cara terbaik kita. Belum tentu tahun depan kita bisa bertemu dengan Ramadan. Semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik. Fa'tabiru ya ulil absar, la'allakum turhamun, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.